Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau jelasin tentang gimana sih cara upload Django Apps atau aplikasi Django kita di cPanel gitu kan. Kita di hosting, khususnya di Nata Network karena aku pakainya Nata Network. Sebelumnya pernah pakai yang lain ya, cuman nggak inilah kurang lah, harus pakai VPS gitu dan aku males gitu kan, duitnya terbatas. Oke, jadi hal yang pertama harus punya itu network.com. Nah di sini kalian pilih hostingnya. Nah ini kalau aku pakai Python Django Lightspeed sama aja sih sebenarnya, cuma beda kecepatan sama harganya beda goceng kasih tauku. Nah ini ya, ini kenapa kelebihannya pakai Nata Network itu karena ini nih, unlimited bandwidth, unlimited add-on, subdomain, park domain dan lain-lain. Terus di sini tuh ada yang namanya itu terminal gitu. Jadi fiturnya udah cocok banget lah buat Django tuh. Udah cocok banget lah, pokoknya mantap. Oke, hal yang kedua yaitu kita tuh harus punya file aplikasi kita gitu. Nah, di sini aku pakai ada nih namanya. Nah, ini proyek aku ini. Beres sih. Nah, ini Nah, ini ya. Si database-nya tuh aku lupa kayaknya di mana. Oh ini. Nah, ini database-nya ya. 370 kilobyte. Oke, kita lanjut. Pertama, kita login dulu ke dalam ini, ke dalam hosting kita, masukin Gmail-nya, passwordnya. Kita tunggu dulu cuy, lagi login. Lumayan internetnya itu kadang ini agak lama dia. Di rumah tuh IndiHome, tahu IndiHome di mana. Ini kita udah masuk ya ke dashboard, ke portal klien area kita. Ini ada invoice belum bayar, nggak apa-apa lah ya, nanti aku bayar. Oh, udah gajian, belum gajian cuy. Nah ini, nah kita masuk ke hosting kita ya. Ini nih Python Django Lightspeed SSD 3. Nah ini, nah kita sudah masuk ke file manager. Jadi kita ngupload si file Django kita itu di sini cuy. Nah kita klik upload ya. Nah ini kita kan mau upload ini kan. Kok download sih? Ini aja dah. Oke. Nah kita ngupload ini, kita tunggu ya. Oke, sambil nunggu ngupload, aku mau cerita nih. Jadi di sini tuh ada fitur-fitur yang menurut aku tuh nge-support banget buat kita tuh ngupload. Nah di sini ada yang namanya terminal. Nah ini kita tuh butuh banget ya itu. Jadi menurut aku ya, buat papanya kalau ada apa-apa gitu, enak kalau ada ini. Jadi kita bisa eksekusi gitu. Apa sih yang error, apa sih yang nggak jalan gitu. Enak gitu kalau pakai itu. Udah belum ya? Oh, masih 59%. Jadi aku sering pakai ini gitu buat upload gitu. Pakai Nata Network. Enak banget guys pokoknya. Jadi yang pertama tuh kalian bisa beli ini, terus beli domain kalian, domain kalian. Jadi kalian harus punya domain, punya hostingnya ya, pakai Nata Network. Beli aja sekalian di sini biar nggak banyak akun gitu. Nah, ada diskon juga sih, sebenarnya sama-sama aja sih, apalagi gratis domain gitu. Kalau misalkan kalian itu bisa pesan di sini, bisa gratis domain juga gitu, setauku.
Udah kali ya. Oh, udah beres. Nah, setelah udah beres, kita ekstrak cuy. Mana tadi proyek? Nah, ini kita ekstrak di sini. Nah, ini boleh sih kalian mau ekstrak dalam folder. Kalau saya di sini dalam folder aja. Nama foldernya cobain dong. Saya cobain. Jadi nyobain aja. Karena kan kita mau upload gitu cuy. Nah, ini cobain dong. Mana cobain dong nanti? Oh, nggak ada. Kita reload kalau nggak ada, nggak kelihatan berarti. Visible. Cobain dong. Nah, ini coy. Nah kan aplikasi kita di sini kan. Nah, ini bebas sih sebenarnya, nama folder ini mau kalian ganti atau gimana, bebas. Kita ganti aja lah ya. Namanya apa ya? E-commerce dong. Nah, kan susah, jangan panjang-panjang lah. Tutor. Nah, tutor aja. Sebenarnya boleh sih kalian nggak ganti juga boleh. Nah, kita pindahin aja keluar. Kenapa dipindahin keluar? Biar nggak ribet aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, misalkan nggak dipindahin juga. Biar nggak banyak slash. Nah, ini tutorial. Mana sih tutor? Nah, ini kan di sini di tutor ini. Sini ya. Kita di sini ya. Nah, sekarang kita ke setup coba. Setup Python, karena kan kita udah ini ya. Ini setup Python. Kita tadi udah ekstrak. Nah, kita klik create application. Nah, di sini Python versinya itu kalian sesuaikan dengan Python versi kalian. Misalkan Python versi kalian 3.7, ini pakai yang 3.7.11. Nah, ini kan bedanya, kenapa sih di sini 3.7.11 sedangkan yang aku pakai itu Python versi 3.7.9. Karena di sini tuh ini tuh servernya pakai Linux. Jadi ya ada kemungkinan juga requirement yang kita pakai di Windows itu ada yang versinya itu berbeda dengan yang di Linux, dan itu biasanya mengakibatkan 500 internal server error gitu dah. Nah, di sini karena aku pakai 3.7.9 buat bikin proyek tadi. Nah, gitu Pak, aku pakai yang ini. Nah, ini application root. Application root itu apa sih? Nah, application root itu, nah, kalau kalian belum tahu nih ya. Nih, yang ini si folder tadi ekstrakan dari aplikasi kita ini. Nah, ini tuh nanti tempat dimana si Python-nya itu install di sini gitu. Apa sih namanya tuh, environment-nya gitu. Jadi situlah di sini gitu. Nah, baru kita install. Tadi kan kita folder root-nya namanya tutor ya. Nah, ini kita mau install di domain yang mana gitu. Oke, di sini karena aku belum bikin, jadi aku mau bikin dulu. Kalau kalian misalkan udah punya domainnya, kalian nggak usah bikin, pakai domain kalian aja, atau kalian mau bikin terserah lah. Ini bagian kita bikin domain, ini part bikin domain gitu. Nanti videonya bakal di sekat kok, santai aja. Mana domain, nah ini subdomain. Ini tadi tutor, si tutor kita di Lyrics aja ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, selesai, sudah terbuat ya si ininya, si subdomainnya. Oke, lanjut lagi. Jadi yang selanjutnya ini kan tadi kita udah buat subdomainnya ya. Ya, jadi di halaman yang tadi ini yang kita create application Python, itu kita pilih domain yang tadi kita buat, yaitu tutor.lyrics.org gitu kan. Mana tutor? Oh, ini harus di refresh dulu, nggak apa-apa ya, kita refresh dulu. Nah, kita pilih Python versi yang sesuai dengan yang punya kita isi application root-nya itu tadi si tutor.
Lalu kita pilih di sini subdomain kita atau domain kita yang kita mau pakai atau yang mau kita installin si Pythonnya itu, si Django-nya itu. Nah seperti ini. Kalau application startup file udah gak usah aja lah ya. Ini start setup buat USGI-nya, USGI. Nah itulah. Nah ini buat lognya itu tersimpan di mana, udah kita di sini aja lah, udah kosongin. Log itu buat kalau ada yang error gitu. Nah ini create, udah kalau misalkan. Nah udah selesai, alhamdulillah udah selesai. Nah di sini kita stop app dulu. Kenapa di stop app dulu? Karena kadang tuh suka ada error yang ada-ada aja gitu, bingung. Nah sekarang itu berarti kita ke folder tutor tadi. Kita sekarang mau install requirements.txt. Nah ini, nah requirement yang mau kita pakai tadi, kita lihat file. Nah ini ya, ini. Nah kita ke sini. Nah di sini harus sama ya, tulisannya harus sama .txt. Nah ini tuh jadi si ini tuh ngakses ke file yang ada di sini. Jadi kalian simpan requirements.txt-nya di sini gitu. Nah ketika udah add, oh alhamdulillah udah kan. Nah kita akan set. Kita tunggu ya, lagi install lumayan lama soalnya banyak juga yang diinstal. Banyak tuh. Nah ini kenapa dikosongin itu karena apa ya, versinya tuh takut beda di Linux gitu. Sebenarnya apa sih, nanti aku jelasin usah udah ini. So, kita tunggu dulu ya, semoga aja nggak lama. Jadi sebenarnya buat install requirement ini tuh ada dua cara. Cara yang pertama boot di sini ya, kalian tinggal install gini doang, lalu ya udah gitu, kalian tinggal tunggu apakah berhasil atau enggak. Cuman kekurangannya itu kalau misalkan ada ketidaksamaan si versi apa itu namanya ya, extension lah, bukan extension Django kita dengan si, kan ada extension tuh yang versi ini tuh ada di Linux, nggak ada di Windows, ada yang di Windows nggak ada di Linux, atau misalkan sama Mac juga mungkin sama kayak gitu. Jadi kekurangannya kalau di sini kita tahu sih errornya di mana, cuman kita nggak bisa custom si requirement.txt-nya itu, kita harus dieditnya di sini gitu. Terus kayak menurut aku tuh kayak kurang ini gitu, kurang kenal lah gitu sisi jiwa-jiwa programmer asik. Nah ini di sini lumayan lama sambil nunggu. Nah copy dulu buat environment, buat ngakses environment kita. Sebenarnya nggak apa-apa ini mah, karena kita nungguin aja. Oke, kita tunggu dulu ya, nanti lanjut videonya pas kita udah selesai. Kita masih menunggu. Nanti mungkin aku percepat ya videonya ya. Nah udah selesai ya, ini nggak ada error sama sekali ya, kalau nggak ada error sama sekali. Oke. Nah gimana sih kalau misalkan terjadi error, contohnya ini ya, aku buat ini aja deh, barulah requirement yang misalkan nggak ada, misalkan pilau 1.2.5 misalkan 8.2.5. Oke. 8.2.5. Nah, misalnya kayak gini. Setahu aku nggak ada sih buat versi ini.
tuh error kan, could not find that versus satisfy ini kan, tuh yang version yang satisfy .2.5 itu nggak ada, karena setauku tuh adanya di Windows, setauku ya. Nah ini kayaknya tuh nggak ada tuh. Gimana sih caranya? Nah pertama, kalian itu kalau misalkan terjadi error kayak gini, aku saraninnya kita ngerjainnya di terminal, jangan di sini. Jadi kita buka ini, copy to clipboard, lalu kita ke cPanel lagi, kita ke cPanel. Nah terus di sini ada terminal. Nah ini nih aku kesayanganku, terminal kesayanganku. Nah ini kita pastekan throat. Nah kita udah masuk ke environment-nya yang ada di Django Apps yang ada di apa namanya, yang di server ini lah gitu. Nah kita install dulu ini tadi. Jadi kita install si requirement ini satu-satu, kita install. Karena kita sebenarnya tadi udah tahu mana yang ini ya, mana yang errornya. Cuman ya kita ini aja lah, biar kita tahu. Klik install Django 3.0.8 misalkan kita. Jadi dari atas ini sampai ke bawah kalian install satu-satu. Nanti kalau misalkan terjadi error, contohnya misalkan kayak gini, klik install. Karena kan kita tadi pillow-nya itu 8.2.5, menginstal pillow versi itu kan. Delapan 8.2.5 kan. Tadi kita errornya yang itu kan. Nah, sekali gini kan. Nah, error kan dia kan. Nah, kalau kayak gini kita installnya itu nggak usah pakai sorry itu salah ketik, sorry. Nah gini kan, kita kalau misalnya ada terjadi error apapun ketika kita install, kita hal pertama yang harus dilakukan, kalau aku dibagiannya gini, kadang errornya kadang kayak gini, kadang ada beda lagi, ada beda lagi, nanti aku tunjukin lah yang error yang beda lagi. Pip install, kalian upgrade dulu versi pipnya, pip. Nah ketika udah upgrade kan, baru kalian install yang tadi. Kenapa seperti itu tuh? Nah ini, tapi ininya kita nggak usah pakai versi lagi, jadi kita lepasin aja. Sebenarnya udah kan, kita udah kita uninstall dulu deh. Install dulu. Install pillow. Nah kita install pillow-nya. Nah jadi dia tuh, karena kan kita kan tadi mau pakai 8.2.5, tapi kita nggak tahu nih yang cocok di sini tuh yang bisa tuh di mana. Nah kita pip install pillow aja, kayak gini aja, gak usah pakai versinya. Kalau misalkan takut nanti ada error, sepengalamanku itu kalau requirement ini, kalau misalkan kita update ke yang terbaru itu nggak ada error, kecuali kalau misalkan kita nggak install gitu, itu pasti error kayak gitu. Tapi kalau misalkan beda versinya ada di atas atau ada di bawah, itu tuh setahuku tuh tetap masih bisa jalan gitu. Nah ini salah satu error yang terjadi ketika di install requirement. Jadi kalian bisa install tuh satu-satu di sini. Ini kelebihannya, kalian bisa tahu requirement mana sih yang errornya, dan kalau misalnya terjadi error di halaman ini ya, di halaman install di Python ini tuh di halaman ini tuh nanti ngebuat apa ya, ngebuat si requirement satu nggak keinstall yang sebelumnya diinstal, pengalamanku gitu. Jadi nggak keinstall, jadinya harus install lagi ulang dari awal, harus tahu mana errornya, dibenerin satu-satu kayak gitu, install lagi. Apalagi kan kita tahu sendiri tadi lama gitu dengan pip ini. Makanya saran aku yang kedua itu, aku seringnya di sini buat install si requirement-nya itu satu-satu aja aku installin. Banyak itu nggak apa-apa, yang penting aplikasi kita jalan. Soalnya biasanya itu upload gini biasanya kan sekali aja gitu awal-awalnya. Nanti ke depannya kan versinya kita tinggal ganti file yang mana kayak gitu lah. Oke, bagian untuk requirement kita udah beres.
Kita balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini, kita udah install. Nah, selanjutnya di sini kita harus setting passenger WSGI-nya. Oke. Kita sekarang harus setting passenger.wsgi-nya. Nah, di sini nih. Ini edit. Nah, ini kan tuh. Jadi dia tuh ketika misalkan si aplikasi ini jalan, contohnya ya, WSGI ini seperti ini tuh. Jangan kan tadi domain kita tuh tutor.lyrics.org kan. Ketika kita enter tuh ini kan it works. Jadi ini tuh ngejalanin passenger WSGI yang di sini. Nah, jadi supaya si passenger WSGI ini ngejalanin aplikasi yang kita pakai, bukan yang tulisan di sini, kita stop dulu ya. Kita harus ke sini ya, ke file manager. Sudah ke file manager, jadi si passenger WSGI kita itu harus ngakses ke dalam settings.py kita di. Nah, settingnya aku simpan di sini di settings.py. Nah, untuk passenger WSGI-nya nanti aku tulis juga di bawah ya. Nah, ini contohnya ini bagus. Ini punya customer sih. Nah, ini kita edit. Nah, ini kan kita Ctrl A. Nanti aku cantumin di kolom komentar ya buat kode yang ini. Aku cantumin, atau bisa mau di skip, di pause dulu maka boleh, silahkan. Bisa mau ketik sendiri. Nah, kita yang ini passenger WSGI yang Milagros tadi. Nah, kita ke tutor yang tadi ini yang punya kita. Nah, Ctrl A tadi tuh pastiin. Nah, ini import system path insert untuk yang ini home servicing ini ya. Nah, ininya baru tadi kan kita foldernya namanya tutor kan, tutor. Nah, terus letak si settings.py-nya kita di mana? Kita lihat dulu letak settings.py-nya di mana punya kita. Sorry, tadi kan yang tutor ya, yang cobain dong. Sorry, yang tutor ya. Nah, di sini kita di admin, di folder admin tuh. Oh, settings.py-nya ada di folder admin nih cuy, gitu kan. Nah, kita sesuaiin di sini. Berarti isinya di sini bukan add tapi admin. Nah, ini jangan environment-nya, setting modulnya pakai yang mana? Yang admin kayak gitu. Langsung kita save. Oke. Udah. Nah, sekarang passenger.wsgi-nya udah ngarah ke si admin ini. Nah, sekarang kita edit si admin ini. Buat apa kita ngedit? Kita ngedit ini. Nah, ini untuk ngebedain calon host ini, karena kan kita host yang dibolehkan untuk mengakses ini tuh host apa sih? Yaitu yang tadi tutor.lyrics.org. Yang itu kan. Di sini www.tutor.lyrics.org gitu. Kita save. Nah, di sini tuh. Nah, ini ya untuk settingan nanti. Oke. Lanjut. Oke, tadi kan kita udah ya. Kita ini kan setting ininya kan. Nah, pasti kita ketika di running itu pasti error. Kenapa? Karena database-nya itu masih mengarah ke yang lain gitu. Nah, ini ya, kita kan tadi udah error nih. Tuh, pasti error kan, database-nya error. Nah, error kan. Nah, ini tuh gimana sih caranya? Yaitu kita harus betulin. Ini kan errornya tuh sebenarnya itu ada di static sama di database-nya juga. Jadi supaya bisa akses database-nya, nah ini kan, gini kan. Nah, kita upload dulu si MySQL. Oke, kita lanjut ke pembahasan MySQL. Untuk upload MySQL. Oke, kita lanjut ke pembahasan MySQL. Kita ke cPanel. Kita balik lagi ke cPanel, ke halaman utama. Kita stopkan dulu aja ya. Ini nggak akan dulu dipakai gitu. Stopkan dulu. Kita ke MySQL database. Nah, ini tuh create new database. Nah, ini ya.
Ini buat database kalian itu nanti namanya mau apa. Di sini aku mau namain database-nya itu tutor ya. Nah, di sini servicing underscore tutor udah ada ya, udah bikin, udah terbuat. Nah, sekarang kita harus menambahkan user. Nah, menambahkan user untuk si tutor tadi, yaitu misalkan kita servicing tutor user, tutor user lah ya. Passwordnya itu bismillah 2021 sini. Nah, ini ya. Bismillah 2021. Oke, kita buat. Oke, nah udah kebuat ya. Udah kebuat, tapi itu belum selesai. Kita terus menambahkan juga user yang tadi udah kita buat, tambahin ke nah tadi tuh yang kita tuh tutor U ya. Tutor U ini harus ditambahin ke database mana. Jadi si user tutor U ini bisa ngakses database apa sih gitu. Nah, ini itu servicing tutor add. Nah, lalu di sini privilege-nya. Nah, ini nih kelebihannya di sini menurutku bisa kayak gini gitu. All privilege. Oke, langsung make change. Nah, udah tersave, udah bisa. Udah bisa. Oke. Penjelasan dulu ya. Sebenarnya kalau kalian pakai db.skli3 kalian nggak usah ke tahap ini ya. Kalian nggak usah ke tahap ini, nggak usah setting ini nanti sesuaiin, nggak usah. Udah diamin aja gitu database-nya kalau kalian memang pakai db.skli3 gitu. Karena itu udah otomatis ke setting gitu. Lebih mudah, cuman kekurangannya itu menurutku untuk mengakses database-nya tidak semudah ini karena ini akan ada interface phpMyAdmin-nya kayak gitu. Nah, ini kan tadi name-nya apa? Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini name-nya apa? Ini name-nya itu tadi yang tadi kita pakai. Bentar ya, lihat waktu dulu. Nah, yang tadi kita pakai. Nah, name-nya itu yang tadi kita pakai itu. Nah, yang mana ya tadi tuh? Oh, sorry. Kan kita udah ya, udah make change. Udah servicing itu tadi sih database kita. Name database-nya si tutor U ini kan. Nah, kan tadi kita udah buat. Kita settingin dulu aja ya. Nah, kita settingin dulu di sini. Set name-nya itu yang tadi. Usernya itu yang tadi. Yang bisa ngakses si tutor U itu yang mana sih? Yaitu yang ini. Nah, ini yang bisa ngakses database service tutor itu apa ya? Itu yang ini, yang tutor U gitu. Nih usernya. Passwordnya apa? Tadi kan kita passwordnya itu bismillah 2021 gitu kan. Kita udah save change. Oke, udah. Ini jangan dulu dikeningin ya. Oke, kita sekarang upload database-nya, database yang kita pakai gitu kan. Yaitu kita harus ke sini cuy. Mana sih? Nah, ke phpMyAdmin. Tadi kan kita udah buat ya. Kalau kalian langsung ke sini dulu, kalian nggak akan bisa ngelihat ini nih. Karena harus buatnya itu di aplikasi tadi gitu. Nah, ini untuk importnya itu klik import. Kita klik dulu sih database-nya tadi itu tutor ini nih. Nah, di sini kita kan mau import ke sini kan. Choose file. Nah, servicing digit salah cuy. Kita kan salah. Bentar. Kita belum ekstrak ya. Kita ekstrak dulu. Oh, ini udah ada. Nah, ini nih ya di sahla id underscore origin. Nah, ini kita upload database yang mau kita pakai tadi. Nah, ini kan go. Udah, alhamdulillah selesai. Nah, kalau misalkan kadang tuh ada error apa ya, UTMB gitu. Nih, aku saran ini ya, kalian kalau misalkan error UTMB gitu. Nah, ilmu
sorry. Kalau misalkan ada error ya, ini aku sharing kalau misalkan ada error di situ, di bagian situ. Tadi itu mana sih, ada itu blok bagus banget sumpah. Itu bagus banget. Nah ini. Nah kadang suka ada error ini nih, unknown collection. Nah, ini kalau misalkan kalian punya error, nih kalian bisa akses ke ilmupemrograman.wordpress.com di sini nih, yang ini. Nah ini ya. Ini nanti linknya aku cantumin di bawah. Nah ini nanti kalian ubah aja file kalian sesuai ini. Dan harus perhatikan juga ya spasi ya, hati-hati ada spasi, jangan, pokoknya harus sesuai gitu. Sesuaikan, nanti diedit kayak gini baru kalian upload. Kalau misalkan ketika di upload di sini itu ada error ya. Kalau misalkan ada error ini, kalian ini nggak ada error. Di back. Sorry. Udah ya. Udah oke nih di bagian ini. Kita start app. Tek. Nah, ini harusnya jalan ya. Nah, udah jalan. Nah, kita buat ini aja deh, coba buat super user, aku lupa lagi soalnya. Tutor, bilang tutor lah. Ini aku cikal tuh yang Bismillah 2021 Bismillah 2021. Oke, udah kebuat nih, udah kebuat berarti otomatis itu tuh kan masuk kan ke database MySQL yang tadi kita buat. Kalau misalkan kita belum setting biasanya itu nggak bisa gitu. Amin. Nah ini kan cikal Bismillah 2021. Oke, udah masuk nih, udah masuk. Oh, udah bisa lihat barang-barang database tuh udah banyak. Nah sekarang gimana sih misalkan nanyain, kita kan udah berhasil nih, alhamdulillah nih uploadnya. Sekarang nanyain gimana sih kok tampilannya kayak gini gitu kan. Nah ini tuh biasanya itu gara-gara di static, di sini tuh mainannya static biasanya. Kita ke setting dulu, kita lihat dulu nih static kita tuh kayak gimana. Nah kayak gini nih, ya udah aja nggak apa-apa, kayak giniin aja, nggak apa-apa, biarin aja. Nah kita tinggal pindahin aja si file kita, mana sih, file manager deh. Nah sini file manager, tadi itu di tutor ya, di tutor.larik. Nah ini kan, nah static kita, terus static sama media kita copy, kopinya nggak bisa gitu. Kok kita kopikan ke tutor.lyrics.org, karena yang di sini tuh nggak kebaca gitu, jadi harus kayak dipublikin gitu. Nah di sini kan udah ke copy nih. Mana sih? Mana tuh taruh ini? Nah ini udah ke copy kan. Nah di sini kita refresh, coba refresh. Sorry. Itu salah satunya. Bentar. Tutor. Nah kan udah ada apa ya, udah ada tampilannya, desainnya nih. Itu tuh gara-gara itu ya. Udah beres sih. Apalagi ya? Tuh udah ya, desainnya emang jelek gini masih, soalnya belum beres juga sih. Kayak gitu sih, ini cara buat ngupload. Ya itu kalau misalkan ada kesalahan di static. Jadi statiknya ya nanti aku share juga sih si ininya nih. Statiknya kayak gini juga nggak apa-apa ya, kalian tinggal pindahin ke folder domain kalian gitu. Ya sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa bantu tugas kalian, semoga bisa ya kita sharing lah. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan di Django Indonesia, atau misalkan Django Indonesia itu di grup Telegram ya, atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar, boleh lah. Jangan lupa like, subscribe, nggak tahu sih, soalnya saya bukan YouTuber juga, ini ya pengen sharing aja gitu sama teman-teman gitu, semoga bisa bermanfaat buat
ya misalkan mau cari rezeki atau misalkan ngerjain tugas. Semoga Jango Indonesia maju terus. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah banyak banget ngasih saran, ngasih masukan, ngasih banyak hal, dan makasih juga udah minta request untuk dibuatkan videonya. Makasih banyak. Ya kalau ada yang ingin tanyakan, kalau misalkan ada error, silakan lah boleh ditanyakan, tapi tolong pastikan juga kalian memahami video ini gitu kan, dipahami video ini. Sebenarnya simpel kan cara nguploadnya itu, cuman ya yang susah itu tuh sebenarnya memahaminya. Yang penting mah pokoknya kalian memahami apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, ya semoga bisa nempel terus lah ini, soalnya kan kita pasti butuh terus ya buat ngupload si Jango ini tuh ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.